Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Free practice dan practice 1 sudah selesai digelar dan Marc Marquez sesuai dengan prediksi menjadi yang tercepat di sirkuit favoritnya ini. Honda dan Yamaha kembali mengisi Q2, namun ada ketakutan terbesar yang menghantui. Dan Pecco yang meskipun terseok-seok namun merasa siap bertarung di balapan nanti. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Marc Marquez memecahkan rekor putaran di MotoGP Grand Prix Argentina untuk memimpin latihan di depan Fabio Di Gia saat Pecco jatuh di akhir. Pemimpin klasemen Marquez tampil kuat sejak awal di Termas de Rio Hondo dan akhirnya menyapu bersih semua sesi pada hari Jumat. Memegang rekor putaran di sirkuit Argentina sejak 2014, dia akhirnya mencatatkan waktu di bawah patokan lama itu dengan catatan waktu 1 menit 37.295 detik dan menyelesaikan sesi latihan selama 1 jam pada hari Jumat sore dengan keunggulan 0,135 detik dari peserta lainnya. Dia mengungguli Fabio Di Gia dari VR46 Ducati yang mencatatkan waktu 1 menit 37.430 detik. Sementara Alex Marquez melengkapi 3 teratas. Pecco Bagnaia mempertahankan posisi Q2 di akhir latihan meski terjatuh 6 menit sebelum akhir sesi. Setelah 10 menit pertama berlari, Alex Marquez memimpin dengan catatan waktu 1.38.205 detik di GP24-nya. Sebelum Marc Marquez mengambil alih dengan GP25-nya dengan catatan waktu 1.38.184 detik. Dia sempat dikalahkan oleh Johann Zarco dari LCR Honda dengan catatan waktu 1.38.006 detik. Namun Marquez kembali mencatatkan waktu 1.37.739 detik untuk mendekati rekor putaran saat sesi memasuki 40 menit terakhir. Rekor putaran awalnya dipecahkan oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia. Pemenang GP Argentina 2023 yang membawa RSGP-nya mencatatkan waktu 1 menit 37.510 detik dengan sisa waktu kurang dari 15 menit. Marquez unggul tipis dengan catatan waktu 1.37.438 detik beberapa saat kemudian, sebelum mengukuhkan posisi teratas dengan putaran terakhir 1 menit 37.295 detik dan menjadi yang tercepat pada hari Jumat. Di Gia mengangkat dirinya dari luar 10 besar ke posisi kedua dengan putaran terakhirnya yang mendorong Bagnaia ke tepi jurang. Bagnaia memulai latihan lebih kuat daripada saat dia menyelesaikan free practice 1 dan berada di dalam posisi 6 besar ketika dia terjatuh di tikungan 2 dengan sekitar 6 menit tersisa. Karena tidak dapat melanjutkan, dia menonton dengan gugup dari garasinya saat namanya jatuh ke pinggiran 10 besar. Tapi akhirnya dia berhasil mengamankan tempat Q2 dengan selisih hanya 0,021 detik di atas pendatang baru Trackhouse Ai Ogura. Bezzecchi, pemenang balapan tahun lalu, ada di posisi keempat. Dan pembalap KTM terdepan, Brad Binder, ada di posisi selanjutnya. Alex Rins sebelumnya menggunakan Marc Marquez sebagai towing untuk bisa naik ke posisi ke-6 dengan pabrikan Yamaha miliknya. Zarco pulih dari kecelakaan di tikungan kedua di tengah sesi untuk finish di posisi ke-7 dengan LCR-nya. Quartararo memastikan 2 Yamaha masuk 10 besar di posisi ke-8. Pedro Acosta menancapkan dirinya di Q2 dan berada di nomor 9. Nah, dengan hasil itu, meskipun Pecco ada di pinggir jurang, namun mengatakan lega dan siap bertarung. Pecco Bagnaia nyaris kehilangan posisi kualifikasi 2 untuk MotoGP Argentina. Hal itu karena dia mengalami crash yang membuatnya ada di penghujung tanduk, namun dia merasa lega setelahnya. Dia selamat tanpa cedera dan tetap optimis meski finish di posisi ke-16 awalnya dan ke-10 dalam 2 sesi lintasan. Saat ditanya apakah dia merasa lega setelah akhir pekan latihan yang dramatis, dia menjawab, "Ya, sangat. Saya sudah merasa tersingkir dari Q2. Itu bisa jadi hal yang memalukan, tapi saya senang. Senang karena perasaan saya jauh lebih baik sore ini. Kami melakukan langkah yang lebih baik dalam hal pengaturan sepeda dan itu sangat membantu saya."
Saya senang karena pada akhirnya saya merasa jauh lebih baik saat mengerem dan memasuki tikungan. Dan besok, kami akan mencoba melakukan hal yang berikutnya. Namun dengan tingkat cengkraman yang membaik, dengan kecepatan di sirkuit Termas dari Hondo yang berdebu, Mbak Naya menekankan bahwa menemukan kembali kepercayaan diri pada rem sangat penting untuk peluangnya. Cengkramannya juga berubah selama sesi karena di bagian terakhir jauh lebih baik. Saya kira nanti akan seperti ini sepanjang akhir pekan. Besok di balapan sprint, kami akan melakukan lap terbaik di lap-lap terakhir, juga di balapan hari Minggu. Jadi, yang penting adalah saya memiliki perasaan yang baik saat mengerem, itu adalah target utama saya. Ketika ditanya apakah dia merasa siap untuk melawan Marquez bersaudara, peringkat pertama dan kedua di Thailand dan hanya dipisahkan oleh Fabio Di Gia pada hari Jumat, Mbak Naya menjawab, "Saya merasa siap untuk bertarung, siapapun lawannya, pasti saya hadapi. Namun, saya merasa siap untuk bertarung." Sedangkan dari Yamaha, meskipun mendapatkan hasil yang baik, namun ada ketakutan terkuak sebelum memasuki Argentina. Kepala tim Yamaha MotoGP, Massimo Meregali, mengakui bahwa mereknya cukup takut sebelum latihan Jumat di Grand Prix Argentina sebelum mengamankan 2 posisi Q2 yang sempurna. Setelah musim dingin yang kuat dengan M1 baru, awal Yamaha di musim 2025 di GP Thailand agak mengecewakan karena hanya meraih hasil terbaik ke-11 berkat Jack Miller dari Pramac, yang harus berjuang dengan firing yang longgar di sepanjang balapan. Fabio Quartararo mengaitkan kesulitan M1 dengan konstruksi ban yang lebih kaku yang dibawa ke bodi ram. Namun, lintasan dengan cengkraman yang biasanya rendah, terutama pada hari Jumat di Argentina, juga menyebabkan sakit kepala bagi Yamaha. Dengan hanya Miller yang berada di 10 besar pada akhir free practice 1. Namun pada latihan kedua di sore hari, Alex Rins mampu memanfaatkan tarikan dari pemuncak sesi Marc Marquez untuk menaikkan dirinya ke posisi ke-6, sementara Quartararo berada di posisi ke-8 untuk memastikan kedua pembalap pabrikan Yamaha tersebut mengamankan tempat kualifikasi Q2 langsung. Berbicara setelah sesi tersebut, Meregali mengatakan kepada media dunia MotoGP, "Kamu sudah mulai melihat tanda-tanda bagus selama tes Sepang. Sebenarnya, bodi ram tidak berjalan sesuai keinginan kami. Tapi di sini, kami cukup takut karena biasanya di Argentina, pada free practice 1, trek selalu sangat kotor dan gripnya kurang. Dan aspek ini biasanya lebih buruk bagi kami. Pagi ini juga basah. Jadi saya pikir itu adalah kondisi yang terburuk yang dapat kami temukan, dan kedua pembalap mengeluh tentang kurangnya cengkraman. Kami mulai sesi terakhir dengan sama-sama mengeluhkan cengkraman. Tetapi kemudian kami membuat beberapa perubahan dan juga mengganti ban. Yang pasti, kondisi lintasan juga membaik, dan bagi kami, memiliki kedua pembalap di Q2 adalah hal yang sempurna. Ini adalah target pertama yang kami miliki, yaitu mencoba mencapai Q2 tanpa melewati Q1, karena jika tidak, akan sangat sulit. Jadi, anggap saja tujuan pertama sudah tercapai." Jack Miller akhirnya kehilangan posisi 10 besar dengan selisih 0,224 detik pada posisi ke-14. Sementara rekan setimnya di Pramac, Miguel Oliveira, berada di posisi ke-18.